عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر. لا المقصود. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن آمن. Ma'asyar hadirin rahimakumullah. Ketakwaan kita kepada Allah adalah merupakan hal yang sangat urgen dalam kehidupan ini. Ketakwaan kita adalah berarti kita selalu terhubung dengan Allah dalam semua keadaan. Baik pada waktu kita di rumah maupun pada waktu kita bekerja. Baik yang kita lakukan itu adalah amalan-amalan yang bersifat duniawi, seperti orang bekerja, ataupun bersifat ukhrawi, seperti orang melaksanakan ibadah-ibadah yang mulia. Demikian pentingnya ketakwaan kita kepada Allah. Tujuannya agar supaya gerak hidup kita itu selalu di dalam jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran kita sering menemukan perintah Allah untuk bertakwa kepada Allah. Bagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin, dan masih banyak lagi. Oleh karena itulah marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebaikan kita baik secara pribadi maupun secara keluarga ataupun kebaikan kita di dunia sampai di akhirat nanti. Masyaallah rahimakumullah. Tema khutbah kali ini adalah tentang husnul khatimah. Orang selalu mengaitkan ungkapan husnul khatimah itu dengan kehidupan kita di dunia. Sudah tentu sebelum kita melepas hidup kita di dunia menuju kepada kehidupan berikutnya, itu namanya husnul khatimah apabila berakhir endingnya dengan baik. Tapi sudah tentu pengertian husnul khatimah itu mencakup berbagai macam kegiatan manusia pada waktu di dunia ini. Husnul khatimah ketika anak-anak itu menyelesaikan studinya, apakah di SD, apakah di SMP ataupun SMA, berakhir dengan baik, mendapatkan predikat-predikat nilai-nilai yang baik. Begitu juga husnul khatimah bisa mengenai kepada mereka-mereka yang menjabat. Mereka-mereka yang menjabat, apakah itu jabatan sebagai lurah, sebagai camat, sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai menteri, ataupun sebagai presiden. Itu yang dilihat itu adalah bagaimana ending daripada orang. Kalau seandainya endingnya bagus, happy ending, maka orang akan selalu mengingat tentang jasa-jasa yang telah dia tinggalkan, legasinya. Apa yang telah dia tinggalkan itu akhirnya menjadi sesuatu yang selalu diingat oleh masyarakatnya. Dan ini adalah merupakan hal yang patut kita perhatikan juga. Bahkan di dalam Al-Quran
Allah memerintahkan kepada keluarga apabila suami dan istri sudah tidak cocok lagi, kemudian pada akhirnya harus berpisah, maka firman Allah, fa imsakum bima'rufin aw tasrih bi ihsan. Kalau seandainya diteruskan berkeluarga, artinya tidak terjadi perceraian, maka hendaklah suami istri itu selalu menjaga keutuhan rumah tangga itu dengan baik, bima'ruf aw tasrihum bi ihsan. Ataupun kalau seandainya mau menceraikan, maka hendaklah perceraian yang baik. Ini mengisyaratkan bahwa di dalam agama Islam itu manusia hendaklah selalu mengakhiri kehidupan dalam berbagai macam sisinya, dalam berbagai macamnya itu selalu berakhir dengan baik. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Begitu juga pada waktu kita akan, ya kita tidak tahu kapan kita itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sudah berumur lebih daripada 60 tahun, maka itu sudah bersiap-siap untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kapan saja. Jadi oleh karena itu, dalam persiapan itulah maka orang harus berhati-hati dalam melangkah kehidupan. Allah memberikan toleransi. Kalau seandainya orang itu masih belum umur 60 tahun. Kalau anak-anak masih main-main. Kalau anak muda juga masih gampang terpengaruh. Tapi setelahnya seorang itu mendapatkan pengalaman kehidupan yang demikian banyak dan lama, maka kalau seandainya orang sudah umurnya 60 tahun masih bermain-main saja dengan kemaksiatan, maka itu harus diwaspadai. Karena kata Nabi, laqad a'dzarallah lirajulin balagha 60 sana. Allah memberikan toleransi kepada orang yang tidak memberikan toleransi kepada orang yang berumur 60 tahun. Karena umurnya umat Muhammad itu adalah antara ma baina sittin wa sab'in. Kita tidak tahu kapan Allah Subhanahu wa taala itu menjemput kita bersama. Kita jangan suudzon kepada orang yang bergelimang dengan kemaksiatan bahwa dia itu pasti akan berakhir dengan tidak baik. Karena yang mengetahui akhir daripada orang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tersebutlah dalam satu riwayat hadis yang sahih pada ada orang yang sudah membunuh 99 orang. Kemudian dia itu datang kepada seorang yang ahli ibadah. Karena orang yang ahli ibadah itu, ya sudah, kamu sudah kebangetan. Kemaksiatanmu itu sudah kebangetan. Dosamu itu sudah nggak bisa terkirakan lagi. Makanya akhirnya orang itu yang bertanya, ya sudah kalau begini, saya ingin menyelesaikan sampai 100. Akhirnya dia membunuh satu lagi orang. Membunuh sehingga genaplah 100 orang yang telah. Ini merupakan salah satu dosa yang luar biasa. Karena di dalam Al-Quran disebutkan wa yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'aziman. Ada 5 peringatan keras dari Allah kepada mereka yang membunuh sesama kaum muslimin itu dengan sengaja. Fajazaohu jahannam, dia pasti akan masuk neraka. Khalidan fiha, akan terus-menerus kekal di dalam. Wa ghadiballahu, Allah itu sangat membenci. Wa la'anahu, Allah akan menjauhkan dari rahmat dari Allah, dilaknat. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azim, Allah akan mempersiapkan azab. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Kalau kita baca berita-berita di Indonesia, rasanya gampang sekali orang itu membunuh orang lain. Padahal itu adalah ancamannya seperti itu. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Orang yang datang tadi kepada seorang ahli ibadah, akhirnya datang lagi kepada seorang ulama, seorang kiai, ya, seorang guru. Bertanya, bagaimana ya Syekh, saya sudah membunuh 100 orang, apakah aku masih boleh bertaubat? Dijawab, selama kamu masih hidup, sebelum rohmu masih berada di sini, belum sampai ke sini, maka Allah akan membuka pintu taubatnya. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Qul ya ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Orang yang sudah kebangetan melaksanakan dosa, berdosa,
tidak boleh putus asa. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, bahwa Allah itu akan mengampuni seluruh dosa-dosa, baik dosa kecil maupun dosa yang besar. Asal orang itu merasa menyesal dan kemudian berjanji untuk tidak lagi mengulangi apa yang dia lakukan. Dan kemudian selalu beristighfar kepada Allah, melaksanakan amalan-amalan yang bagus. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Tapi kata kiai ini, kamu harus pindah dari desamu itu menuju kepada desa yang lain. Desa yang dimana jadi situ banyak santrinya, desa yang di situ banyak orang-orang yang soleh-solehnya. Karena kamu merasa begitu, kamu melakukan begini karena kamu hidup pada lingkungan yang kotor, lingkungan masyarakat yang mereka itu penuh dengan lumpur dosa-dosa, akan mempengaruhi dirimu. Akhirnya orang itu menuju kepada desa, berusaha atau berniat untuk berjalan menuju ke desa yang lain, yang bagus. Di tengah perjalanan dia meninggal. Akhirnya ada dua malaikat yang saling berebut. Malaikat laknat, ini adalah bagian saya. Saya sudah geram dari dulu, dia itu selalu melaksanakan kemaksiatan saja. Sementara malaikat rahmat, ini bukan bagianmu, ini adalah bagianku. Karena dia sebenarnya sedang menuju kepada bertaubat, menuju kepada tempat yang lain. Dia sudah bertaubat, hanya ingin menuju kepada tempat yang lain. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala turun tangan. Sudah diukur saja apakah dia itu dekat kepada desa yang kedua atau desa yang pertama. Kalau seandainya dia masih berada dekat dengan desa yang pertama, maka dia adalah bagiannya malaikat yang akan menyiksanya. Tapi kalau seandainya diukur dia lebih dekat kepada desa yang kedua, desa yang penuh dengan orang-orang soleh, maka dia bagiannya adalah orang-orang yang malaikatnya yang rahmat, malaikatur rahmat. Ternyata setelahnya diukur, dia lebih dekat beberapa senti, beberapa tertentu. Akhirnya ini bagian. Masyaallah hadirin rahimakumullah, ini adalah merupakan akhir yang bagus. Manakala orang itu selalu selalu berusaha. Ya bagaimana agar supaya orang itu husnul khatimah? Caranya adalah orang itu sudah selalu husnul dzan kepada Allah. Yang kedua, selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan berjanji untuk tidak melaksanakan kemaksiatan lagi. Dan dia memperlihatkan dirinya sendiri sebagai orang yang soleh, bersedekah, senang membaca Al-Quran, senang sholat malam, senang silaturahim dan lain sebagainya. Karena Allah itu akan membangkitkan seseorang tergantung daripada kebiasaannya. Kalau orang itu kebiasaannya itu kebiasaan bagus, maka Allah akan membangkitkan dalam keadaan yang bagus. Bukankah seorang yang sedang berhaji, kemudian dia itu jatuh, kemudian dia itu meninggal, maka pada waktu dibangkitkan oleh Allah, dia akan bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah. Padahal dia itu sudah berada di alam mahsyar. Padahal dia itu sudah di alam kubur. Padahal dia itu sudah di alam akhirat. Tapi karena dia itu dalam keadaan mulabbiyan, yub'atsu yaumil qiyamati mulabbiyan, labbaik Allahumma labbaik. Begitu juga kalau seandainya orang itu tekun membaca Al-Quran, maka dia pada hari kiamat, kendaraan menuju ke surga itu adalah amal soleh. Amal soleh. Oleh karena itulah dalam rangka untuk menyongsong husnul khatimah, marilah kita bersama-sama selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Carilah kendaraan menuju ke akhirat sesuai dengan amal soleh yang seorang itu mampu. Ada juga kendaraannya melalui sedekah, maka kendaraannya menuju ke akhirat, menuju ke surga pakai sedekah. Ada yang pakai amal sholat malam, ada yang menyantuni anak fakir miskin, ada yang menghafalkan Al-Quran, ada juga yang amalan-amalan soleh yang lain. Kendaraan abwabul jannah itu banyak. Ada babul ar-rayyan, bagi mereka yang suka berpuasa maka masuknya ke dalam babur rayyan. Ada babus sedekah, ada babus shalah, ada babus zakat dan lain sebagainya. Banyak sekali. Oleh karena itulah marilah kita akhiri berpuasa pada bulan Ramadan ini dengan meningkatkan volume ibadah kita pada akhir ini. Apakah dengan beriktikaf,
apakah dengan bayar zakat. Bayarlah zakatul mal pada bulan Ramadan ini. Jangan menanti sampai bulan Syawal, nanti berbeda lagi ya. Pada waktu bulan Ramadan inilah kita keluarkan, ya, sehingga kita menghormati bulan Ramadan dengan memperbanyak amal soleh. Dan kemudian kita terus beribadah pada malam hari bulan Ramadan sampai pada akhir malam bulan Ramadan. Sehingga insya Allah kita akan mendapatkan ending yang bagus, happy ending, berpisah dengan bulan Ramadan. Dan salah satu di antaranya diterimanya amal itu manakala amal itu membekas pada dirinya sendiri. Membekas pada dirinya sendiri. Indikatornya apa? Indikator adalah orang itu akhirnya istiqomah dalam beramal baik dan bagus. Dia akan terus melaksanakan apa yang telah dilakukan. Oleh karena itu jangan sampai la takun ramadhaniyah walakin kun rabbaniyah. Janganlah engkau itu menjadi orang Ramadhani. Artinya orang Ramadhani itu orang yang hanya amal soleh pada waktu bulan Ramadan saja. Tapi kun rabbaniyah wala takun ramadhaniyah. Jadilah kamu itu menjadi orang yang rabbani, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik pada bulan Ramadan ataupun pada lain-lainnya. Wala takun ramadhaniyah, janganlah kamu itu menjadi orang yang ramadhani, yang hanya wakal ngaji, tekun mengaji, tekun ini pada waktu bulan Ramadan saja. Kalau seandainya setelahnya keluar dari bulan Ramadan, dia sudah terbiasa dengan adat yang masa lalu. Mudah-mudahan kita semua bisa menghadiri bulan Ramadan dengan baik, ya, sehingga kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Arsalallahu ta'ala bil haqq basyiran wa nadhiran bayna yaday as-sa'ah. Man yuti' Allah wa rasulahu faqad rashada wa man ya'si Allah wa rasulahu fala yadurruhu illa ma yadurruhu syai'an. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma sallu ala nabiyyikum nabiyyir rahmah ar-rahmatil muhtar faqad amarakum bi dzalika fi kitabil karim. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وله ورضى الله عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أسعدنا بليلة القدر وأعظم لنا فيها الأجر اللهم أسعدنا بليلة القدر وأعظم لنا فيها الأجر اللهم ارزقنا حسن خاتمة اللهم ارزقنا حسن خاتمة اللهم ارزقنا حسن خاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر